Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi gelombang berjalan, khususnya membahas persamaan simpangan. Materi fisika kelas 11. Kemarin kita sudah belajar gelombang berdasarkan amplitudonya itu terbagi atas dua. Ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gelombang berjalan ini, mempelajari besaran-besaran yang ada pada gelombang berjalan. Besaran gelombang berjalan itu yang pertama ada simpangan. Simpangan ini dilambangkan dengan Y, di mana persamaan umum simpangan itu dirumuskan dengan Y sama dengan plus minus A sin theta. Theta itu adalah sudut fase yang dirumuskan dengan 2πc. Si itu adalah fase yang dirumuskan dengan T kecil P terbesar tambah kurang X per lambda. Kita masukkan si ini ke dalam persamaan sudut fase, sehingga dapatlah 2π T per T besar tambah kurang X per lambda. Kita masukkan ke dalam sehingga persamaannya seperti ini. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa 2π per T ini sama dengan apa? Ini sama dengan omega dan ini sama dengan K. Sehingga persamaan theta itu menjadi omega T tambah kurang K kali X. Kita masukkan ke persamaan simpangan ini. Sehingga Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus K X. Kalau kamu belum tahu yang mana yang disebut dengan simpangan, misalkan ini adalah sebuah gelombang tali, yang disebut dengan simpangan itu adalah jarak dari titik setimbang tali ke puncaknya ini, atau ini juga boleh disebut simpangan. Jarak dari titik setimbang ke atasnya gelombang. Ini yang disebut simpangan. Tetapi jika jarak maksimum yang dicapai oleh simpangan itu jarak titik setimbang ke puncaknya ini yang paling tinggi, maka ini kan biasanya disebut dengan amplitudo. Ketika simpangan itu maksimum, maka nilai simpangan ini sama dengan A. Kapan simpangan itu maksimum? Jika sin ini bernilai 1. Y maksimum itu sama dengan nilai A. Jadi simpangan itu sama dengan amplitudonya. Nah, sekarang kita lihat di sini, dalam persamaan ini A-nya bernilai ada plus minus dan X-nya juga ada bernilai plus minus. Jika A itu bernilai positif, artinya arah getar pertama gelombang itu ke atas. Sementara jika A itu bernilai negatif, artinya arah getar pertama gelombang itu adalah ke bawah. Misalkan ini ada sebuah gelombang, awal gelombang seperti ini. Nah, kita lihat gelombang yang pertama, dia bergetar ke sini. Gelombang yang pertama kali ini arahnya ke atas. Kalau dia ke atas, maka A itu bernilai positif. Tetapi jika arah gelombang pertamanya itu ke bawah, maka A-nya itu bernilai negatif. Jika X itu bernilai positif, artinya apa? Arah rambat dari gelombang itu ke kiri, sementara jika X itu bernilai negatif, maka arah rambatnya ke kanan. Misalkan ada gambar, ini gelombang itu merambat ke kiri. Kalau dia merambat ke kiri, berarti X-nya itu bernilai positif. Tetapi jika dia merambat ke kanan, maka X-nya itu akan bernilai negatif. Nah, misalkan contoh soalnya ini. Ada sebuah gambar gelombang, kemudian arah gambar gelombang itu arahnya ke kiri, dia merambat ke kiri. Yang ditanya, buatlah persamaan dari gelombang ini. Tadi persamaan gelombang itu kan adalah A sin omega T Kx. Nah, kita lihat A-nya dulu. A-nya itu menunjukkan arah getar pertama, ke atas atau ke bawah. Dia merambat sini, berarti yang gelombang pertamanya di sini. Dia merambat ke atas atau ke bawah? Ya, ke bawah. Kalau ke bawah, berarti tanda A-nya adalah negatif. K-nya dia merambat ke mana? Ke kiri. Kalau ke kiri, maka nilai X-nya adalah positif. Berarti inilah bentuk persamaan dari gambar yang di atas. Y sama dengan min A sin omega T tambah Kx. Sekian dulu pembahasan kita tentang simpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.